Puji Nur Ahyat. Inilah kampung halamanku. Aku lahir di Sukabumi tanggal 1 Oktober 2001. Aku seorang mahasiswa di International Women University. Aku mengambil prodi S1 Ilmu Komunikasi. Orang tuaku sebagai petani. Apapun rintangannya, apapun hadangannya akan kuhadapi. Suatu saat nanti aku bisa lulus tepat waktu dan memakai baju toga kebanggaan sarjana ilmu komunikasi. Yang aku harapkan suatu saat nanti aku bisa menata kampungku lebih maju lagi dan daerahku Sukabumi lebih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, buat teman-temanku yang tadi barusan kalian lihat pertama itu, video yang kalian lihat itu adalah video perkenalan saya. Sekarang saya mau mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu ini dia analisis pelanggaran kode etik kedokteran. Oke, next. Ada identitas khusus. Dalam artikel yang saya analisis disebut bahwa seorang dokter bernama HS yang sebelumnya bekerja di Rumah Sakit Kedoya dipecat dan saat ini bekerja di rumah sakit lain di Jakarta Utara. Kasus ini melibatkan dugaan pelanggaran kode etik kedokteran, terutama terkait dengan tindakan yang dianggap malpraktik. Next, ada pelanggaran dan hukumannya. Yang pertama jenis pelanggaran, yang kedua hukuman dan peraturan yang relevan, yang ketiga saksi. Jenis pelanggaran. Dr. HS diduga telah melanggar kode etik kedokteran dengan melakukan tindakan malpraktik. Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan profesi yang tidak sesuai dengan standar keterampilan dan kepandaian yang wajar, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam kasus ini pelanggaran meliputi kekurangan keterampilan, tindakan yang diambil oleh Dr. HS tidak memenuhi standar profesi yang diharapkan seperti yang diatur dalam kode etik kedokteran, kelalaian dalam kewajiban, melakukan prosedur atau tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, hukum dan peraturan yang relevan. Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur tentang praktik kedokteran dan kode etik yang harus dipatuhi oleh dokter. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 mengatur disiplin profesional dokter dan dokter gigi, termasuk penegakan kode etik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencakup ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi tenaga kesehatan. Yang ketiga, saksi. Saksi administratif. Dr. HS dapat dikenakan saksi administratif oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Saksi ini dapat berupa peringatan, penangguhan praktik atau pencabutan izin praktik. Saksi pidana dalam kasus tertentu. Jika tindakan malpraktik memenuhi unsur tindak pidana, dokter dapat dikenakan saksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Next, langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama ada investigasi internal, yang kedua pelaporan kepada otoritas terkait, yang ketiga upaya perlindungan pasien, yang keempat peningkatan pelatihan dan pengawasan. Oke, next, yang pertama investigasi internal. Rumah Sakit Kedoya dan rumah sakit tempat HS bekerja saat ini harus melakukan investigasi internal untuk menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran kode etik atau malpraktik. Oke, yang kedua ada pelapor kepada otoritas terkait. Jika pelanggaran terbukti, laporan harus disampaikan kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk proses pemeriksaan dan penjatuhan saksi. Yang ketiga, upaya perlindungan pasien. Pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atau melaporkan ke pihak kepolisian jika terdapat indikasi pidana. Yang keempat, peningkatan pelatihan dan pengawasan. Rumah sakit perlu meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa depan.
Oke, next untuk kesimpulannya, kasus pelanggaran kode etik kedokteran yang melibatkan Dr. HS menunjukkan pentingnya pemenuhan standar profesional dan etik dalam praktik kedokteran. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada pasien tetapi juga pada integritas profesi medis secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum dan kode etik, diharapkan tindakan pelanggaran dapat diminimalisir dan kualitas layanan kesehatan dapat terjaga. Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga hasil presentasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.